Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, belakangan ini ramai sekali perbincangan tentang khilafah Islam. Kebanyakan masyarakat belum memahami secara utuh tentang khilafah Islamiyah. Di kalangan cendekiawan sudah banyak penelitian, apalagi tidak bisa dipungkiri fakta keberadaan khilafah Islamiyah di tengah kaum muslimin dalam rentang waktu lebih dari 1000 tahun, bahkan sampai 1400 tahun. Di dalam pertemuan ini kita ingin melihat bagaimana rentang sejarah yang dicatat, baik ada di dalam catatan sejarawan kaum muslimin, orang-orang Islam, maupun juga itu ada di dalam catatan para sejarawan dari non-muslim. Para sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, sebelum kita melihat bagaimana pelaksanaan ketika dakwah dilaksanakan oleh para khulafaur rasyidin, yaitu para pemimpin kekhilafahan di masa setelah Nabi wafat, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, atau sampai Ali radhiyallahu an. Demikian juga khilafah setelah itu. Tapi mari kita lihat bagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan para pemimpin setelah Nabi. Kita mengetahui dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Nabi pertama kali seorang diri, kemudian diikuti oleh istrinya, oleh sepupunya, oleh pembantunya, kemudian oleh sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian berkembang dari Abu Bakar masuklah Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, dan lain-lain. Zubair bin Awam di antaranya, Talhah bin Ubaidillah, dan seterusnya. Kita tahu dakwah Nabi mendapatkan penentangan, terutama ketika Nabi semakin terbuka menyampaikan dakwah. Di awal-awal secara sembunyi-sembunyi belum banyak orang tahu sehingga tidak memberikan penentangan. Tetapi setelah terbuka dakwah, penentangan itu terjadi. Bukan hanya ditentang secara lisan, bukan hanya ditentang secara opini, tapi juga penentangan itu sampai berupa fisik. Bahkan kita tahu di dalam sejarah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa sahabat Nabi menjadi syahid, dibunuh oleh orang-orang musyrik. Padahal kita tahu yang dilakukan para sahabat dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bentuk intimidasi, ancaman, melakukan tindakan kekerasan, melakukan kejahatan, tidak ada. Nabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi ketika semakin banyak pengikut-pengikut Nabi, baik Nabi maupun para sahabat di masa-masa awal, itu mendapatkan penganiayaan dan juga fitnah dari orang-orang musyrik Quraisy. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, ini berjalan 3 tahun, 10 tahun, sampai akhirnya dibuat maklumat ketika Nabi SAW hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Puncak dari kebencian orang-orang kafir di Mekah itu, mereka mengumumkan agar menangkap Muhammad hidup atau mati. Ini adalah puncak dari permusuhan mereka di Mekah.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala berhasil membebaskan Nabi SAW, melindungi Nabi SAW sehingga bisa hijrah ke Madinah dan menegakkan daulah Islam di sana. Para sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, singkat cerita, 8 tahun kehidupan Nabi di Madinah. Tepatnya pada tahun 630 Masehi. Di bulan Januari, ada sejarawan menyebutkan tanggal 11 Januari, yaitu bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijrah. Ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah, 10.000 tentara kaum muslimin dari Madinah bergerak menuju Makkah, dan akhirnya Makkah betul-betul bisa ditaklukkan tanpa ada perlawanan yang berarti dari orang-orang yang dulu berbuat zalim dan jahat kepada Nabi SAW. Lantas apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap orang-orang yang memusuhinya? Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Bahkan berperang Nabi bersama para sahabat menghadapi orang-orang Quraisy sampai 20 tahun. Kira-kira. Tapi ketika Nabi memenangi perseteruannya dengan kaum musyrikin Mekah, ketika Nabi di atas angin di dalam Fatuh Mekah, Nabi memproklamirkan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk rumah masing-masing dia aman. Dan ternyata penaklukan kota Makkah dicatat di dalam sejarah. Penaklukan yang paling sensasional, yang paling istimewa ketika orang, kelompok yang menang perang memberikan perlindungan dan keamanan, jaminan keamanan kepada orang yang dikalahkannya. Yang padahal puluhan tahun mereka melakukan kejahatan luar biasa kepada Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia. Ini menarik sekali. Sampai akhirnya kemudian Mekah menjadi Darul Islam, bergabung dengan Daulah Madinah, Daulah Islam di Madinah yang dipimpin Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi wafat, Jazirah Arab semuanya menjadi wilayah kaum muslimin. Mari kita lihat 2, 3, 5 tahun berikutnya, ya, 6 tahun setelah Nabi wafat, kira-kira ketika Palestina ditaklukkan, mulai dari tahun 636 Masehi sampai puncaknya 638 Masehi, seluruh wilayah Persia juga pada tahun 640 Masehi. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Yang menarik adalah ketika Umar menaklukkan Palestina yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, yang pada waktu itu kaisarnya Heraklius. Saat Umar menang perang, Umar mengikat janji dan memberikan jaminan kepada orang-orang Kristen yang hidup lebih dahulu di Palestina. Umar membiarkan gereja-gereja ada di sana. Umar membangun masjid yang disebut Masjid Umar. Dan kemudian memberikan perlindungan kepada orang-orang yang di luar agama Islam. Orang Yahudi ada di sana, orang Kristen lebih banyak lagi di sana. Tapi Umar mampu menjadikan Palestina sebagai kota dengan 3 agama, dipimpin oleh kekhilafahan Islam, Al-Khulafaur Rasyidin, di mana Umar menjadi khalifahnya, kepala negaranya. 638, kemudian 711. Ini pun dicatat di dalam sejarah 711 Masehi. Philip Kahiti menyebutnya, sejarawan dari kelahiran Lebanon ini, pada bulan Juli tahun 711 ketika Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Eropa Barat Daya untuk
menaklukkan, mengalahkan Raja Roderick yang beragama Katolik, ya. Dan akhirnya disebutkan 12.000 tentara. Tariq bin Ziyad ini mampu mengalahkan tentara Roderick, tentara Kristen yang dipimpin oleh Raja Roderick di Spanyol itu. Dan banyak cerita menyebutkan Raja Roderick ini mati di tangan kaum muslimin pada perang tersebut. Yang uniknya adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Abdul Syafi ini menceritakan bagaimana pendapat orang-orang cendekiawan Kristen Barat. Mereka menyebutkan kemenangan kaum muslimin terhadap Kristen Spanyol pertama kali tahun 711 dipimpin Tariq bin Ziyad ini adalah sebuah kemenangan yang paling disambut gembira. Sesuatu yang paling membahagiakan di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Eropa. Kok bisa? Ya, karena kekhilafahan Al-Walid waktu itu, yang memerintahkan penaklukan Andalusia atas permintaan, sebetulnya permintaan dari Raja Julian, raja kecil di wilayah Eropa Barat Daya itu di Spanyol. Karena kediktatoran, karena kezaliman Raja Roderick ini yang melakukan upaya diskriminasi, upaya otoriter, yang memimpin orang-orang yang menjadi rakyatnya sendiri, yang sama-sama beragama Kristen itu. Dia zalim. Lalu datang orang-orang Islam menaklukkan Spanyol. Dan orang-orang Spanyol yang Kristen itu menyambut gembira kedatangan tentara kaum muslimin. Ini pada masa khilafah Bani Umayyah. Tahun 711 Masehi. Masya Allah. Bagaimana kita bisa membayangkan? Dan ini nanti di dalam kesempatan lain kita akan bercerita bagaimana penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap daerah-daerah yang ternyata ketika keberadaan kaum muslimin, tentara kaum muslimin itu hadir di tanah-tanah mereka, dan kebanyakan dari mereka merasa sangat senang dengan kedatangan tentara kaum muslimin itu. Kenapa? Coba perhatikan kembali kepada cerita Futuh Mekah tadi. Seperti itu karakter tentara-tentara Islam di dalam naungan khilafah Islamiyah. Mereka bisa menaklukkan kekuatan yang bercokol di sana, mengalahkan raja-raja zalim yang berbeda agama dengan mereka, dengan kaum muslimin. Tapi kemudian setelah kaum muslimin berkuasa, khilafah Islamiyah ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Justru orang-orang Kristen itu merasa sangat bahagia dan senang dengan kehadiran tentara khilafah itu. Kenapa demikian? Sekali lagi, mereka bisa berlaku adil, mewujudkan perdamaian. Mereka tidak melakukan diskriminasi. Karena sebetulnya memang tujuan itulah Islam dihadirkan di tengah kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu di kesempatan yang lain. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.